Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channelnya Ivan Muhammad Sifrit. Aku akan lanjut ya di part 5 ini akan membahas mengenai arsitektur sistem enterprise teman-teman. Di mana kemampuan akhir target yaitu mampu menjelaskan modul ERP, arsitektur, tipe, dan implikasinya teman-teman ya. Jadi aku akan coba bahas sedikit mengenai arsitektur sistem enterprise ini teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau minta tolong ke teman-teman, mohon untuk di subscribe, di like atau komen gitu ya, biar bikin videonya bisa lebih semangat gitu ya teman-teman. Makasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai arsitektur sistem enterprise teman-teman. Kalau misalkan aku coba Google gitu ya, apa sih sebetulnya ERP arsitektur gitu ya. ERP arsitektur refers to the structure of design of an ERP system. Jadi arsitektur ERP itu merupakan semacam blueprints gitu ya, atau cetak birunya bagaimana kita membuat suatu ERP teman-teman di dalam suatu perusahaan. Biasanya terdiri atas dua teman-teman, yaitu yang pertama dari segi hardware-nya itu seperti apa, mau diinstal aplikasinya itu di mana gitu ya, itu biasanya masuk ke aspek perangkat keras teman-teman. Sementara itu dari segi perangkat lunaknya, mau bagaimana kita membangun perangkat lunaknya gitu ya. Kemudian program-program apa yang harus ada di dalam perangkat lunak itu biasanya diatur di bagian softwarenya teman-teman. Jadi sebelum kita membuat suatu ERP, kita harus merancang terlebih dahulu bagaimana cara kita ingin membangun ERP itu sendiri. Ibaratnya kalau misalkan kita mau bikin rumah, ya kita harus bikin dulu sketsanya. Baik dari segi pondasinya gitu ya, tata letaknya, kemudian desain arsitekturnya, kemudian kekuatan daripada rumah itu mau seperti apa, tulangan-tulangannya seperti apa, itu ada di ERP arsitektur teman-teman, kayak gitu ya. Kita lihat dulu beberapa arsitektur hardware ya dari ERP gitu teman-teman. Nah, aku kalau coba googling ada satu yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, yang bagus salah satunya adalah ini gitu ya. Jadi ada Physical Architecture of ERP System. Jadi ada yang 2-tier ERP arsitektur, ada juga yang 3-tier ERP arsitektur teman-teman. Yang 2-tier itu yang bagian ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang 3-tier ERP arsitektur itu adalah yang ini. Bedanya apa teman-teman? Bedanya gini, kalau misalkan kita lihat di arsitektur ERP 3-tier ya, di bagian ini kita bisa lihat bahwa database dan juga application server itu dipisah teman-teman. Jadi data tier, kemudian bisnis logiknya itu dipisah antara satu server dengan server yang lain ya. Kemudian ya umumnya seperti biasa untuk yang presentation tier itu dipisah teman-teman ya. Ini kita sebut dengan 3-tier ERP arsitektur. Sementara kalau untuk 2-tier ERP arsitektur itu dibikin hanya 2 saja teman-teman, bagian server dan juga klien ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar gitu ya, biasanya untuk yang bagian user interface atau graphical user interface itu biasanya kita sebut sebagai front end. Contoh nyatanya adalah front end itu biasanya tampilan dari sebuah website, kemudian tampilan dari sebuah aplikasi itu biasanya kita sebut sebagai front end-nya teman-teman. Sementara logic yang ada di belakangnya itu diatur di dalam suatu bagian yang dinamakan dengan back end, di belakang layar gitu ya teman-teman. Biasanya yang ada di back end itu ya ada business logiknya gitu ya. Kemudian data tier juga biasanya kita masukkan ke dalam klasifikasi back end teman-teman. Jadi, nah ini adalah beberapa arsitektur ya yang berhubungan dengan fisikal atau fisiknya. Nah, ya apakah servernya kita ingin coba instalasikan di dalam server yang kita miliki sendiri, atau misalkan kita ingin taruh di dalam suatu cloud misalkan. Nah, itu bagian daripada
physical arsitektur dari sistem ERP gitu ya teman-teman ya. Kemudian aku lanjut sedikit ke, nah ini adalah contoh kasus ya teman-teman. Jadi apa aja sih sebetulnya sistem ERP yang harus ada di dalam perusahaan oil and gas misalkan ya. Nah ini ada beberapa poin-poin penting teman-teman yang harus di cover dalam ERP-nya itu sendiri. Yang pertama kita bisa lihat bahwa sistem ERP-nya sendiri dia harus memiliki aspek finansialnya teman-teman. Jadi untuk mencatatkan kemudian bagaimana gaji dari karyawan itu dibayarkan, kemudian keuntungan, profit, margin dan lain sebagainya itu dicatatkan di dalam suatu ERP dengan submodul yang dinamakan dengan finance. Kemudian ada juga yang kedua di sini adalah customer relationship management. Jadi bagaimana kita memanajemen hubungan kita gitu ya dengan customer, apakah mengenai customer care dan lain sebagainya, itu kita juga harus bikin semacam dashboardnya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah supply chain management. Apa itu supply chain management? Jadi manajemen rantai pasok teman-teman. Bagaimana barang-barang yang sudah kita produksi itu sampai ke dalam pasar ya, itu juga harus dibikin semacam sistemnya. Kemudian ada business intelligence, bagaimana keuntungan perusahaan, bagaimana kompetitor kita, bagaimana peluang profit kita ke depan, itu dijelaskan lebih lanjut di business intelligence ini teman-teman. Biasanya timsnya itu harus paham betul dengan satu topik khusus di zaman sekarang ini yang dinamakan dengan data science dan juga data analyst teman-teman. Yang terakhir mengenai human resources teman-teman. Human resources itu apa? Human resources itu adalah bagaimana perusahaan mengelola karyawannya dengan baik, bagaimana melihat absensinya dan lain sebagainya, itu perlu dicatatkan dalam ERP sistem ini. Ini aku coba cantumin dari Wizum ya. Mungkin ini adalah suatu perusahaan yang memang bergerak di bidang ERP gitu, seperti itu teman-teman. Paling dari aku itu dulu teman-teman. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti teman-teman coba tanyakan saja di kolom komen, akan saya coba jawab gitu ya teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, jangan lupa like, subscribe biar aku bikin videonya makin semangat teman-teman. Makasih teman-teman, semoga sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Makasih.